Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021 adalah minggu biasa ke-18. Bersama saya Antoni Srianto dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang pada hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau mengasihi kami. Semoga kami pun mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu bukan hiasan, tetapi iman adalah kekuatan jiwa. Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini mengisahkan tentang kekecewaan Yesus terhadap murid-muridnya. Yesus kecewa karena murid-muridnya tidak mampu menyembuhkan seorang anak yang menderita karena sakit ayan. Yesus menegur para muridnya yang masih kurang percaya. Teguran ini sebagai ungkapan kekecewaan Yesus. Para murid masih ragu-ragu, bahkan kurang percaya akan kuasa yang telah diberikan oleh Yesus kepada mereka.
Para murid masih kurang percaya diri bila tidak ada Yesus di samping mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah sebuah kegagalan iman. Yesus dengan keras menegur dan mengatakan, bila para murid memiliki iman sebesar biji sesawi saja, tiada sesuatu yang mustahil. Kegagalan iman para murid ini mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan masih bersandar pada kekuatan sendiri. Mereka belum mengandalkan kekuatan Allah yang ada dalam diri mereka. Yesus mencontohkan biji sesawi untuk menunjukkan kekuatan dari iman itu. Bukan karena kekuatan fisik untuk mengalahkan hal-hal yang besar, tetapi kekuatan iman, hal-hal yang mustahil untuk dilakukan pasti bisa teratasi. Iman itu bertumbuh karena kepercayaan yang kokoh dan senantiasa bersandar pada kekuatan Allah yang berkarya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, para murid disadarkan pada peristiwa ini agar mereka tidak berkarya untuk kepentingan diri sendiri, demi mencari ketenaran, pamer kehebatan. Namun demikian, sungguh para murid menampilkan kekuatan Allah, pemberi segala kuasa yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Hanya dengan demikian para murid mampu membangun kehidupan bersama seperti yang Yesus kehendaki. Apakah tugas perutusan seperti ini kita sadari? Sering kita lupa, bahkan lupa diri, yang pada gilirannya akan muncul kesombongan, merasa bahwa kita paling penting, merasa bahwa kita paling dibutuhkan, merasa bahwa kita paling mengerti. Namun sesungguhnya kita tidak bersandar kepada Tuhan. Kita lupa bahwa kita sedang melaksanakan perutusan. Lalu bagaimana perutusan itu seharusnya direalisasikan? Tentu saja dengan selalu menyatukan diri dengan Tuhan dalam doa dan karya, membaca dan merenungkan firman-Nya senantiasa, sehingga kita bisa menangkap, mengetahui apa yang dikehendakinya. Selalu membuka diri akan rahmat kuasa cinta kasih-Nya yang mendorong kita untuk mewujudkan dalam karya-karya nyata bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau telah mengutus para murid-Mu dengan segala daya, kuat kuasa yang telah Kau berikan kepada mereka. Namun berhasil atau tidak tergantung pada iman kepercayaan mereka. Utuslah dan kuatkanlah iman kepercayaan kami, sehingga dapat menjalankan tugas perutusan-Mu dan menghasilkan buah melimpah seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.